Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putriani, NIM 2019-143390. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 dengan materi panduan pembelajaran berkarakter dengan anggota Bella Septiani, Hasmawati, Taslima Fitriani, dan saya sendiri dengan MK Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bu Siska Purnamasari MPD. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Taslima Fitriani. Kepada Saudari Taslima Fitriani dipersilahkan. Saya Taslima Fitriani ingin menyampaikan materi pembelajaran. Pembelajaran adalah aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Saylor mengatakan bahwa instruction is through the implementation of curriculum plan, usually but not necessarily involving teacher in the success of the student, teacher interaction in the education setting. Dalam hal ini, guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik belum dapat membentuk karakter dan kompetensi dasar. Apakah kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau diulang dahulu pembelajaran yang lalu? Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. A. Pembelajaran efektif dan berkarakter. Pembelajaran efektif dan berkarakter dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pemanasan dan persepsi. 2. Eksplorasi. 3. Konsolidasi. 4. Pembentukan sikap dan perilaku. 5. Penilaian formatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hasmawati. Kepada Saudari Hasmawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, NIM 2019-143385. Baik, saya akan melanjutkan materi prosedur pembelajaran efektif dan berkarakter. Yang pertama yaitu pemanasan persepsi. Artinya, tanya jawab tentang pengetahuan dan pengalaman. Alokasi waktu 5-10%. Yang kedua yaitu eksplorasi, yang artinya memperoleh atau mencari informasi baru. Alokasi waktu 25-30%. Yang ketiga yaitu konsolidasi pembelajaran, yang artinya negosiasi dalam pencapaian pengetahuan baru. Alokasi waktu 35-40%. Yang keempat yaitu pembentukan sikap dan perilaku. Artinya, pengetahuan diproses menjadi nilai, sikap, dan perilaku. Alokasi waktu 10%. Yang kelima yaitu penilaian formatif. Alokasi waktu 10%. Dalam pembelajaran efektif dan berkarakter, peserta didik perlu dilibatkan secara aktif karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Dalam metode pembelajaran efektif dan berkarakter, setiap materi pembelajaran yang baru harus dilibatkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Agar peserta didik belajar secara aktif, guru perlu menciptakan strategi yang tepat dan sedemikian rupa, sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. B. Pendekatan pembelajaran berkarakter. Pendekatan pembelajaran berkarakter merupakan alternatif pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik melalui penanaman berbagai kompetensi berbasis karakter yang berorientasi pada karakteristik kebutuhan dan berbasis pengalaman peserta didik. Secara khusus, pembelajaran berkarakter di sekolah harus ditunjukkan untuk 1. Memperkenalkan kehidupan peserta didik sesuai dengan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.
2. Menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya belajar dalam kehidupan yang harus direncanakan dan dikelola secara sistematis. 3. Memberikan kemudahan belajar fasilitas of learning kepada para peserta didik agar mereka dapat belajar dengan tenang dan menyenangkan. 4. Menumbuhkan proses pembelajaran yang berkarakter bagi tumbuh kembangnya potensi peserta didik melalui penanaman berbagai kompetensi dasar. C. Pembelajaran dan pembentukan karakter. Prosedur pembelajaran berbasis karakter merupakan keseluruhan proses usaha belajar pembentukan karakter peserta didik yang direncanakan untuk kepentingan tersebut. Kompetensi materi standar, indikator hasil belajar, PMK, dan waktu yang diperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran, sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar secara optimal. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Bella Septiani. Kepada Saudari Bella Septiani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi sebelumnya mengenai prosedur pembelajaran dan pembentukan karakter. Adapun kegiatan pembelajaran mencangkup kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka pembelajaran mencangkup dua hal. Yang pertama, pembinaan keakraban dan pretest. Yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti pembelajaran mencangkup penyampaian informasi tentang materi standar, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik, serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar, atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup pembelajaran berkarakter mencangkup 3 hal. Yang pertama tugas, yang kedua refleksi, dan yang ketiga post-test. Baiklah, materi selanjutnya yaitu organisasi pembelajaran berkarakter. Agar pembelajaran berkarakter dapat dilaksanakan secara optimal, perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa. Sedikitnya terdapat beberapa hal yang diperhatikan dengan organisasi pembelajaran dalam implementasi pendidikan berkarakter di sekolah. Yang pertama, itu pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli. Yang ketiga, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakatnya. Yang keempat, itu ada pengembangan kebijakan sosial. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan pembelajarannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.